Baik, Pak Pendeta, saya sangat menghargai apa yang saudara saya paparkan gitu ya, karena ini iman gitu. Iman tidak bisa diganggu dan tidak bisa kemudian dirusak oleh pemahaman orang lain. Itulah iman. Namun izinkan saya sebagai seorang muslim yang juga belajar kemudian menyampaikan apa yang saya pelajari. Yang saudara saya paparkan itu adalah kesaksian iman. Kesaksian iman yang kemudian Yesus juga punya kesaksian. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Dan saya rasa kesaksian Yohanes ini juga jauh lebih penting daripada kesaksian kita manusia yang muncul belakangan. Apa kesaksian yang lebih penting menurut Yesus? Kesaksiannya Yesus tentang dirinya, bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, dari poin ini, saya sebagai muslim nih, Pak, jadi bukan seorang Kristen. Kalau Kristen kan udah jelas iman mereka kuat terhadap ketuhanan Yesus. Tapi sebagai muslim yang memiliki hak menilai, ya, entah benar atau tidak, kita kembalikan kepada perspektif pemahaman kita masing-masing. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu ending dari semua yang saya tahu. Artinya, kalau hari ini Bapak mengatakan dia adalah Tuhan dengan penjelasan-penjelasan yang panjang nantinya, kemudian tidak hanya comot-comot ayat, tapi muaranya pasti kepada kesaksian Yesus. Karena perkataan Yesuslah yang menjadi ending dari segala ajaran yang dinisbahkan kepada Yesus itu sendiri, bukan orang lain, tapi Yesus. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Artinya, setumpuk mujizat yang Yesus lakukan yang mungkin mengakibatkan orang-orang Kristen menganggap dia Tuhan atau menuhankan dirinya, ternyata pekerjaan, mujizat, tanda-tanda kekuatan, itu hanya alat Tuhannya untuk mempersenjatai Yesus bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Itu poin pertama. Oke, silakan. Yang Anda bicarakan, yang artinya setelah Anda baca itu dan Anda yang artinya, lalu Anda masukkan kepada kumpulan mujizat, karya-karya Yesus, lalu kemudian itu mengklaim ada, dari situlah orang-orang mentuhankan. Bukan begitu alur berpikirnya, Bang Sum. Jadi kalau kita berbicara kesaksian Yesus dilaporkan dalam Injil Yohanes ini, bahwa lebih penting dari kesaksian Yohanes, karena Yohanes menyaksikan hanya sebatas perwujudan dari janji hadirnya seorang Mesias yang sudah mendapat peneguhan dari berbagai dari berbagai situasi dan kondisi, tanda-tanda dan sebagainya. Tetapi Yesus sendiri yang disaksikan oleh Yohanes ini, dia punya kesaksian yang lebih pada rancangan Tuhan sendiri, Sang Bapa itu, yang merupakan hakikat kekekalan dan hakikatnya sebagai sumber segala yang ada itu, yang mengutus Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Dalam pengertian ini, bahasa mengutus ini memang saya harus jelaskan juga, Bang Sum, bahwa kata mengutus itu tidak ada dalam pengertian ada satu pribadi yang lebih unggul mengutus pribadi yang kurang unggul. Tidak begitu. Kata mengutus itu dia kenakan pada dirinya sendiri ketika dia mewujudnyatakan janjinya untuk datang sebagai manusia penyelamat yang diurapi untuk melakukan penebusan dan penyelamatan umat manusia, yang adalah rancangannya sendiri, yang adalah prakarsanya sendiri, ketetapannya sendiri. Tidak ada manusia yang berinisiasi atau berprakarsa bagi karya penyelamatan. Itu semua adalah inisiatif Tuhan, prakarsa Tuhan untuk menyelamatkan manusia dengan cara Tuhan, dengan ketetapan Tuhan. Nah, persoalannya kan orang biasa banyak bertanya begini, Bang Sob. Bagaimana bisa Allah yang sudah mengatakan dia tidak berubah, dia adalah Allah, tidak sama dengan manusia? Iya, dalam konteksnya sebagai Allah, tapi dia maha kuasa. Saya mau tanya, Bang Zum, Anda kalau baca Alkitab, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Anda pernah baca kan Alkitab pasti itu. Nah, sebelum semua ada, baik alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia, yang ada satu-satunya keberadaan, bahkan dia adalah sumber keberadaan itu, adalah yang kita sebut dengan istilah Sang Pencipta itu. Ya kan? Dari dialah semua ada, termasuk konsep penyelamatan dengan cara dia menjadi manusia. Itu semua lahir dari dia. Dialah Bapa dari semua karya yang dihasilkan. Sehingga dalam keadaannya sebagai manusia, dia menyapa Sang Pencipta sebagai Bapa. Itu tidak ada masalah dalam konsep berpikir Kristiani.
Karena apa? Kehadirannya itu dalam konsepnya, dalam prakarsanya, dalam rancangannya. Tidak ada manusia yang menyodorkan ide untuk Tuhan datang sebagai manusia untuk menyelamatkan. Tidak. Dia yang menentukan, dia yang menetapkan, dia yang merancang, dia yang berinisiasi untuk itu semua. Nah, termasuk gelar-gelar bagi dirinya sendiri dalam berbagai konteks. Itu dia sendiri yang memperkenalkan. Tidak ada manusia yang memberi gelar kepada Sang Pencipta dengan gelar Bapa, gelar Anak, gelar Raja. Tidak. Allah sendiri memperkenalkan dirinya berdasarkan gelar-gelar, predikat-predikat, status-status, atau apapun namanya dalam keterbatasan pikir kita. Itu Allah sendiri yang mengenakan pada dirinya, memperkenalkan termasuk nama yang dia mau dipakai untuk dirinya dalam konteks penyelamatan, yaitu nama Yesus. Tidak ada manusia yang menyumbangsikan nama itu. Tidak ada manusia yang menyumbangsikan predikat-predikat, gelar-gelar kealahan atau ketuhanan yang lainnya. Itu semua Allah sendiri yang memberikan, memperkenalkan dirinya dalam berbagai gelar-gelar proporsional dan kontekstual sesuai dengan misinya, sesuai dengan karyanya. Dan itu dicatat di dalam Alkitab. Seperti itu. Nah, termasuk ketika Yesus itu di dalam dunia disebut sebagai utusan, dia dalam keadaannya sebagai manusia. Dia sebagai anak manusia, anak Allah. Ada gelar-gelar humanisnya, Pak. Ketika Allah jadi manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, dia punya gelar-gelar humanis yang tidak bisa dipersamakan dengan gelar-gelarnya atau predikatnya sebagai Tuhan. Sebagai apa, dalam konteks sebagai yang non-humanis lah, kalau kita berbicara seperti itu. Misalkan, Bapa. Itu adalah konteks kemahakuasaan, kemahapenciptaan dari Sang Pencipta itu sendiri yang menjadi sumber segala yang ada, gitu loh. Dan tidak, kenapa? Oh, tadi ada teman yang bertanya, kapan Yesus dipanggil sebagai Bapa? Kalau dia sama dengan Bapa, pertanyaannya salah. Bukan seperti itu. Memang tidak akan pernah ada. Karena Yesus menyatakan Bapa, tapi Yesus bukanlah Bapa ketika dia ada dalam keadaannya sebagai manusia, gitu loh. Berbeda konteks. Kebapaan Yesus konteksnya berbeda dengan keberadaan Yesus sebagai anak Allah, bukan Allah anak. Saya suka kritisi teman-teman yang salah memberikan istilah kepada Yesus, gelarnya dengan Allah anak, Allah putra. Tidak ada di Alkitab, yang ada anak Allah. Itulah gelar Sang Pencipta, gelar Sang Bapa itu, Allah itu yang maha kuasa itu, ketika dia ada dalam keadaannya sebagai manusia. Dan ketika dia ada dalam diri orang percaya, yaitu Roh Kudus, dia punya gelar yang lain, yaitu Immanuel, Allah yang menyertai senantiasa sampai kepada kesudahan zaman dan tidak pernah sekalipun membiarkan apalagi meninggalkan. Keimmanuelan Yesus itu digenapi ketika Roh Kudus turun dan berdiam dalam diri orang percaya. Ini gelar-gelar seperti ini, inilah yang saya katakan, Bang Zum, harus kita lihat secara proporsional sesuai konteksnya, Bang. Silakan. Oke, baik. Ya, saya menghargai apa yang saudara saya sampaikan. Tapi mohon maaf yang sedalam-dalamnya, saya menilai ini hanya asumsi iman gitu yang tidak kemudian seirama dengan pesan-pesan Yesus dan bahkan kesaksian Yesus. Tapi itu saya nyatakan karena saya seorang Muslim. Ya, Itu, Pak. Ya, itu dapat Anda, tapi saya mengungkapkan itu, Bang Zum, jelas punya dasar. Karena tidak mungkin satu persatu ayat saya uraikan, ini dalil ini saya angkat berdasarkan ayat ini, itu terlalu sambung. Tapi kalau apa yang saya katakan semua tadi, Bang Zum, itu semua punya dasar pijakan Alkitabiah, ada. Kecuali yang banyak Anda katakan itu berdasarkan narasi dari perspektif Islami saudara dalam menilai ayat-ayat Alkitab. Itu yang saya lihat selama ini. Tapi nggak ada masalah. Seperti Anda bilang, saya hormati, saya menghargai. Dan di sini kita tidak boleh saling memaksakan. Kalau dari perspektif Islami Anda menilai ayat-ayat Alkitab, nggak ada masalah, itu hak Anda, Bang. Tapi apa yang saya katakan, Anda tidak bisa mengatakan lalu mengklaim bahwa itu kan asumsi saya. Tidak, Bang. Itu semua adalah berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Cuma kan tidak mungkin saya urai statement kalimat saya ini, ya ayatnya ini. Oh, itu bukan di sini tempatnya kita bahas, gitu loh. Itu ada di dalam kelas-kelas akademik yang memang punya cukup banyak waktu dan berseri untuk mengungkapkan hal-hal seperti itu. Kalau Anda lihat di YouTube saya, Anda pelajari tentang Kristologi, apa semua secara berseri, ada itu. Tidak bisa sekaligus jalan begini, lalu kita mulai mengklaim begini dan begitu, tidak bisa, Bang. Ya, harus untuk topik-topik tertentu. Lanjut. Oke, baik. Ya, semakin menarik. Tapi ketika saudara mengatakan seperti itu, ya artinya bahwasanya ada masa di mana paparan-paparan terkait dengan apa yang saya uraikan tadi itu akan diulas dan akan dituntaskan bahwa Bapa yang bukan manusia itu ada saat di mana dia akan menjadi manusia. Namun saya minta kepada Bapak di dalam
Efesus 4 nomor 24, di situ jelas dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya yang sesungguhnya. Nah, ada tidak data yang mungkin bisa Bapak sajikan ke saya gitu untuk membantah Yesaya 43 nomor 10? Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi Tuhan yang dibentuk. Sementara Yesus ini, menurut Efesus 4 nomor 24, Dia adalah manusia baru yang diciptakan, artinya dibentuk, Pak. Dia dibentuk. Salah konteks, Bang. Sorry, saya potong. Salah, Iya, silakan. salah pemahaman kontekstual Anda. Efesus 4 ayat 24 ini bukan bicara tentang Yesus sebagai manusia baru, gitu loh. Kita orang-orang percaya yang diciptakan menjadi manusia baru dalam iman kepada Kristus Yesus, yang dipersatukan dengan saudara-saudara yang percaya baik dari keturunan Yahudi, Israel yang percaya, ada juga yang menjadi pengikut Kristus, bahkan menjadi murid Kristus, dengan dari orang-orang di luar Yahudi yang sudah percaya Yesus, mereka dilahirkan baru, menjadi ciptaan baru, manusia baru. Nah, konteks pasal 43 ayat 10 kitab Yesaya itu tidak mengena dengan ini, Bang. Itu salah konteks. Ini sorry. Saya sampaikan ini untuk memberikan penjelasan. Mungkin Anda salah paham dengan ayat ini. Ya, jadi kalau itu beda. Oke, baik. Tidak ada korelasinya. Oke, baik. Oke, Ya. baik. Jadi yang Efesus tadi itu ditujukan kepada semua manusia, gitu ya, Bang ya? Ya, yang percaya Yesus. Yang percaya kepada Yesus. Jadi dia diciptakan sebagai manusia baru. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan pernyataan-pernyataan di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu memang manusia? Ya, Dia memang. dinyatakan sebagai anak manusia. Dia dinyatakan sebagai anak manusia. Bahkan setelah bangkit pun Yesus itu masih dinyatakan sebagai manusia. Manusia yang kemudian duduk di sebelah kanan Bapa. Bahkan kedatangan yang kedua juga dia sebagai manusia. Kalau kita melihat di dalam 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ya. Nah, karena itulah kemudian saya mencoba mengambil Yesaya 43 nomor 10. Ada tidak dalil yang bisa Bapak gunakan? Satu aja, bahwa Tuhan mengatakan dirinya tidak dibentuk. Tuhan itu tidak dibentuk baik dulu maupun yang akan datang. Sementara Yesus adalah manusia yang dibentuk. Silakan. Nah, ini yang saya bilang, Bang, ini namanya mengeneralisasi konteks, gitu. Tidak bisa digeneralisasi konteks antara perjanjian akan hadirnya Kristus Sang Penyelamat itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri, yang dinubuatkan dalam Yesaya 35 ayat 4, Yesaya 63 ayat 8 dan 9, lalu digenapi di perjanjian baru dengan banyak ayat yang penggenapannya dan pengakuan-pengakuan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah itu sendiri. Kita nggak bisa tarik linier satu konteks untuk semua ayat-ayat ini ditempatkan. Nggak begitu cara berpikir Kristen, Bang. Tapi kalau misalkan teman-teman punya cara berpikir seperti itu, ya oke lah. Di sini yang saya bilang letak kesalahpahamannya, Bang Suma. Nah, bagaimana saya bisa menjelaskan tentang ini semua adalah berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Karena begini, Bang, kitab suci, Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, itu dibuat bukan tanpa maksud, untuk menjaga perjanjian bahwa Allah akan menyelamatkan keturunan Adam dan keturunannya yang telah jatuh dalam dosa, dengan ketetapan penyelamatan yang Tuhan sendiri atur. Rancangannya bukan manusia yang menetapkan bagaimana cara menyelamatkan. Sehingga perumpamannya, analoginya begini, Bang, di dalam Alkitab, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka kemudian jauh dari Tuhan, menjauhi Tuhan, tidak lagi berani karena dosa tidak mungkin bisa bersatu dengan Tuhan. Jadi kemudian Allah yang mencari manusia itu, bukan manusia lagi yang datang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia dengan memanggil, di mana kamu Adam, dan bla 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 bla. Kalau memang sudah pernah baca Alkitab ya. Dan kemudian ketika kita tahu mereka bilang saya telah memakan buah itu, bla bla bla, misalkan. Nah, lalu mereka coba, ketika mereka menyadari bahwa mereka telanjang, mereka berinisiatif menutupi ketelanjangan mereka akibat dosa itu dengan memetik daun pohon ara dan membuatnya menjadi cawat. Lalu dalam ayat-ayat selanjutnya, kalau Bang Zuma baca secara teliti, Allah melucuti daun pohon ara itu dan menggantikannya dengan kulit binatang. Di sini kita melihat bahwa soal penyelesaian masalah dosa, soal rencana penyelamatan, itu bukan manusia punya urusan. Karena manusia sebagai ciptaan, dia tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan persoalan pada dirinya sebagai ciptaan. Yang tahu menyelesaikan persoalan-persoalan manusia sebagai ciptaan itu adalah penciptanya.
Tuhan tahu bagaimana caranya memperbaiki. Tuhan tahu bagaimana caranya memulihkan. Bahkan kehancuran Tuhan dapat memulihkan kembali, mengutuhkan kembali. Kematian Tuhan dapat menghidupkannya kembali. Dan seterusnya. Nah, ini yang saya bilang, bahwa rencana penyelamatan itu, Bang, itu adalah prakarsa Allah sendiri. Tuhan sendiri, Sang Pencipta semua sendiri. Bahkan lewat kedatangannya sebagai manusia yang merupakan ketetapan. Penebusan itu merupakan ketetapan lewat seorang juru selamat yang dijanjikan. Dia yang diurapi, yang akan berkorban ganti kita manusia berdosa ini, supaya lewat pengorbanannya manusia yang percaya diselamatkan. Itu ketetapan Allah, Bang. Kita nggak bisa ganggu. Dan itu diajarkan oleh Alkitab. Sama seperti ini, Bang Sum. Sorry, saya tambah dikit lagi, Bang. Ini analogi aja yang saya mau sampaikan kepada Anda. Anda mau menabung di bank, Bang Suma, ya. Anda nggak mungkin dong bilang, Bang, Anda harus ikuti peraturan saya. Ya, karena saya punya uang. Nggak bisa. Bagaimanapun Anda punya uang, Anda harus ikut peraturan bank. Begitupun Anda mau masuk surga. Anda tidak bisa ikuti, Anda bisa paksa sorga mengikuti aturan-peraturanmu, metode penyelamatan manusiawimu. Padahal ada hal yang sudah ditetapkan untuk menjadi jalan keselamatan. Bagaimana cara menyelamatkan manusia? Karya keselamatan itu sudah ditetapkan. Bagaimana caranya, ketetapannya, waktunya, siapa yang akan menyelamatkan. Kita hanya taat saja, Bang Suma. Jadi kita tidak bisa kemudian membuat inisiatif atau karya lain menandingi ketetapan Allah dalam soal penyelamatan manusia. Sudah ditetapkan. Kita mau masuk surga, ikuti aja aturan surga, Bang Suma. Gitu loh. Ya, baik. Jadi kalau saya melihat Pak Pendeta, sekali lagi ya, tadi saya mengatakan minta satu dalil yang bisa kemudian membantah pernyataan Tuhan ketika dia mengangkat saksi. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, pada saat Tuhan mengatakan seperti itu, taruhlah saya mengikuti konsep Kristen, Tuhan itu adalah roh. Saat dia mempersaksikan itu, dia dalam keadaan wujud roh. Sehingga tidak akan mungkin kemudian dibentuk menjadi daging. Seperti yang tertera di dalam Yohanes 1. Saya mau tanya sama Anda, Bang. Anda percaya bahwa Anda dan saya manusia itu lahir dari Allah? Dari tidak ada menjadi ada kita manusia. Dari mana itu, Bang? Dari diri Allah sendiri. Allah yang menciptakan kita manusia dari dalam dirinya, dari keberadaannya. Apa yang tidak bisa dibuat oleh Allah, Bang? Kalau Tuhan mau datang dalam keadaan sebagai manusia, dia tidak merubah harkat dan hakikatnya sebagai roh, tetap ada. Makanya saya penganut Kristen yang mengatakan hakikat Allah, substansi Allah itu bukan Allah, tapi roh dan pribadi. Pribadi humanis, antropomorf, yang Alkitab laporkan begitu. Lalu kenapa bisa begitu? Loh, manusia itu diciptakan segambar dengan dia, se-image dengan dia. Jadi kita ini, Bang, diciptakan ada prototipenya. Prototipenya apa? Yaitu image of God, Homo imago Dei itu, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keberadaan Allah itu sendiri. Itu yang Alkitab sampaikan, Bang. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa Allah terbatas, terkunci kepada hakikatnya dan tidak bisa buat apa-apa. Itu pemahaman yang keliru, Bang Som. Nah, jadi gini Pak. Lagi-lagi pemahaman saya mohon maaf ini, terima kasih Bapak sudah menyikapi dengan baik. Kalau terkait dengan yang Bapak katakan, Yesaya 55 nomor 11, Tuhan tinggal berkata, maka semua jadi. Tapi tidak meninggalkan daripada eksistensinya sebagai Tuhan. Sama seperti Mazmur 33 nomor 9, ketika dia memberi perintah, maka semuanya ada. Sehingga hasil dari perintahnya itu jatuh-jatuhnya adalah ciptaan. Nah, karena itulah kemudian saya mengatakan ada tidak satu dalil yang bisa membantah pernyataan Tuhan di dalam Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sementara Yesus ini dibentuk. Yesus jelas dibentuk. Pertanyaan Bang Suma salah. Adakah dalil yang bisa membantah perkataan Tuhan? Nah, semua di Alkitab itu adalah perkataan Tuhan, Bang. Pernyataan-pernyataan Tuhan dalam konteks yang berbeda, dalam perikop yang berbeda, dalam rancangan yang berbeda dalam situasi dan kondisi, tapi dengan satu hakikat. Jadi kita tidak bisa memilah begitu, gitu loh. Jadi kamulah saksi-saksiku. Maksudnya ini kepada orang-orang yang mendengar ketika itu, yaitu Israel, hamba-hamba Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran ketika itu, ya, sebagai umat perjanjian itu yang akan menyaksikan bahwa ada satu Tuhan yang benar, Elohim yang Esa, itu yang digambarkan sifat-sifatnya dan seterusnya, dan menyatakan tentang kodrat keilahiannya yang tidak sama dengan manusia. Itu kan pembedanya. Tapi kemudian dalam rancangan penyelamatan itu, Tuhan tidak membentuk Tuhan lain, tidak loh. Tuhan bermanifestasi, memanifestasikan dirinya
Ya, kalau saya mau katakan ini juga hati-hati, karena apa? Ketika saya bilang sebagian dari hakikat ketuhanannya itu menjadi manusia dengan tidak menghilangkan hakikat yang lainnya, keberadaan yang lainnya, ini bisa disalah tafsirkan lagi. Jadi bukan berarti ketika kita mengatakan Tuhan jadi manusia bahwa sorga kosong, hilang seluruh hakikat ketuhanan dan kealahannya. Tidak seperti itu, Bang. Enggak. Tetapi istilahnya Kristus Yesus itu adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia untuk oleh Yesus memperkenalkan siapa dia sesungguhnya, bagaimana sifat-sifat sang pencipta yang kita sapa sebagai Bapa. Ketika Yesus panggil dia Bapa, itu untuk memberi teladan kepada manusia-manusia, untuk menyapa dia sebagai Allah sang pencipta yang menciptakan semuanya, yang dari dia semuanya ada. Dan Yesus mewakili kita baik terhadap Bapa maupun mewakili Bapa terhadap kita manusia. Memang ini agak kompleks kalau kita mau tarik satu garis membicarakannya, karena ini ada konteks yang terpisah, Bang. Jadi, Bang Suma, saya sampaikan ini ya untuk mengatakan bahwa perspektif Kristiani itu amat sangat berbeda dengan perspektif Islam dalam memahami ayat-ayat Alkitab. Karena apa? Kalian sudah punya semacam paradigma yang sudah didasarkan pada ayat-ayat suci Al-Quran, gitu loh. Dan saya hormati itu, Bang, nggak ada masalah, gitu loh. Bagi saya, Anda mau punya penilaian apa, apakah Anda tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak ada masalah, itu kan perspektif Anda. Anda berdiri di atas dasar keimanan Anda yang berdasarkan Al-Quran, saya hormati. Tapi saya dan teman-teman yang lain berdiri dengan tegas di atas dasar kebenaran firman Allah, yaitu Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 20 ayat 21, bahwa selain ini tidak ada yang lain. Tidak ada kitab suci lain setelah Alkitab yang Tuhan buat dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada agama lain, termasuk agama Anda dan kitab suci Anda, Bang Suma. Tapi keyakinan Kristen fundamental hanya Alkitablah segala tulisan yang diilhamkan dan diwahyukan Allah, dan cukup keberadaannya untuk membawa manusia kepada pengenalan akan Tuhan Sang Juru Selamat yang pernah datang dalam rupa manusia, yang mati ganti kita, berkorban dan bangkit mengalahkan maut, naik ke sorga, kembali kepada keberadaannya, hakikatnya sebagai Tuhan, sebagai Allah itu sendiri. Itu yang saya mau katakan dengan penuh kasih kepada Anda. Oke, sedikit lagi Pak Pendeta yang saya hormati. Jadi terkait dengan Yesaya 43 nomor 10 ini, saya cuma minta satu data aja, di mana Tuhan mengangkat saksi supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, bahkan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Tuhan dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi Tuhan yang dibentuk. Itu pertama. Kedua, Yesaya 44 nomor 10 nomor 11, siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak berfaedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri, mereka akan gentar mendapat malu bersama-sama. Nah, poin di sini, Pak, yang ingin saya katakan, kalau saudara saya ini mengatakan bahwasanya Bapak itu sendiri yang kemudian membuat dirinya maha kuasa, menjadikan dirinya seperti manusia, tapi manusia ini justru mempersaksikan dirinya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti aku ini bukan Dia yang berkehendak menjadikan aku. Berarti aku bukan Dia bukan aku. Nah, poin yang saya lihat, Benar itu, Bang, dalam konteks tertentu. iya. Karena yang saya suka bilang dikotomi Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia, kita harus bedakan, tidak boleh dilinirkan, Bang. Dalam konteks semua ayat yang Abang baca, Bang Suma baca, itu benar, amin, ya dan amin. Tapi juga soal, bahkan Yesus bilang, Bang Sum, Yohanes 8 ayat 24, kalau kau tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu menegaskan tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, walaupun pada saat itu Dia ada dalam keadaan sebagai manusia. Kalau Anda baca Wahyu 1 ayat 8, dikatakan Dia adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang maha kuasa, dan ayat 17 dan 18 mengatakan aku yang ada, yang pernah ada, yang mati, yang pernah mati, tapi kemudian hidup, dan hidup untuk selama-lamanya. Lalu kemudian berbicara tentang Paulus ketika mengatakan bahwa kita setiap kali kita melakukan perjamuan itu, kita memperingati kematian Tuhan sampai Dia datang. Ini bahasa-bahasa personifikasi yang tidak bisa dimutlakkan dalam pengertian hurufiah. Karena apa? Gaya bahasa internal ketika itu Paulus pakai beradaptasi dengan wahyu, bahwa kapan Tuhan mati, pertanyaannya begitu. Bukan kok Tuhan bisa mati, bukan begitu pertanyaannya, itu salah. Pertanyaan yang benar adalah kapan Tuhan pernah mati? Pada waktu Dia jadi manusia, gitu loh, Bang Suma. Pada waktu Dia jadi manusia Kristus Yesus itu, Dia mengalami kematian fisikal humanis untuk penebusan, gitu loh. Nah,
Itu sebabnya kita orang Kristen punya pemahaman eksklusif pada diri kita sendiri yang hanya bisa dipahami kalau orang mau menerima seluruh karya Allah seperti yang dikatakan Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Gitu loh. Dengan sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap perspektif yang dibangun oleh agama manapun, termasuk oleh Bang Suma dengan agamanya. Silakan aja. Memang sedikit agak ada kemiripan, kedekatan. Tapi yang saya bilang, kita membahas tentang Kristus, tentang Yesus dengan landasan yang berbeda. Satu kitab suci Alkitab, satu Al-Quran, itu tidak bisa ketemu, Bang, gitu loh. Jadi dalam hal ini, oke lah, saya hanya bisa dalam pengertian begini. Oh, saudara-saudara saya yang Islam, seperti Bang Suma, Umi Rifa, dan yang lain-lainnya, Mican misalkan. Oh, mereka punya pandangan seperti ini ya. Oh, luar biasa. Asal hal-hal itu bersifat memuliakan Yesus, nggak ada masalah. Kami nggak bantah, gitu loh. Artinya, itu merupakan hasil pencarian saudara-saudara yang Muslim. Kalau toh tidak sama dengan saya, Bang, Anda belum sampai pada level mengakui Yesus sebagai Tuhan, penyelamat satu-satunya, sebagai Allah yang hidup, Allah yang benar, Allahu Akbar, Allah yang Esa. Anda belum sampai pada level kepercayaan itu. Saya punya tugas berdoa buat Anda, supaya Tuhan membuka pikiran Anda, Bang Sum, supaya Anda juga mengerti kitab suci dengan baik dan benar, supaya Tuhan menerangi mata hati Anda, supaya Anda mengenal Dia dengan benar. Itu saja sebatas saya gitu, dan tidak perlu menghakimi saudara gitu loh. Begitupun sebaliknya saya minta dengan teman-teman seperti Bang Suma dan yang lain saudaraku ini ya. Oke lah, silakan Anda berpendapat begitu, tapi tolong jangan paksakan pemahaman Anda untuk orang Kristen terima, karena ketika Anda paksakan itulah penghakiman, Bang. Dengan kata itu Anda menyalahkan apa yang kami pahami. Demikian kira-kira Bang Sum. Sebelum Oke, baik.